Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini seperti biasa masuk lagi penyakit handphone dengan tipe Xiaomi Mi 6X dengan kerusakan pengisiannya bermasalah. Jadi info dari konsumennya ini dicas semalaman. Jadi analisa kita ini handphone berada pada kasus over voltage ya. Oke, setelah kita analisa konsumsi dari chargernya ini di kisaran 0,10 ampere. Nah, jadi di sini sebelumnya sudah dilakukan pergantian port charging atau baut bawah serta fleksibel, tidak membuahkan hasil. Jadi ini divideokan itu sudah dianalisa terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini langsung aja kita bongkar ya. Teman-teman bisa lihat oke. Sebelum kita masuk ke area hardware lebih jauh, kita coba lakukan pengukuran yang berada di pibat. Apakah output dari charger tadi atau output dari IC charger masuk ke area pibat, berapa tegangannya. Oke, jangan lupa untuk di apo digital kita arahkan di volt ya, adjustmentnya di volt karena kita mengukur tegangan. Oke, untuk konsumsi normal di pibat ini kita bisa asumsikan itu di 3,8 sampai dengan 4, sekian ya. Nah, di sini output dari IC charger itu di kisaran sangat rendah, bahkan bisa dibilang output yang masuk ke jalur pibat itu hampir tidak ada. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini saya hanya berasumsi dari pengalaman ya, seperti ini caranya. Di
Jadi di Pibat ini 0,20 ya, output paling tingginya itu 0,02 volt. 1 volt juga tidak. Berarti di sini ada kemungkinan IC yang bertanggung jawab untuk urusan charger itu dengan kode PMI itu mungkin bermasalah ya, atau komponen yang dilalui atau output dari IC charger yang dilalui komponennya ada yang drop atau putus. Ini saya infoin aja sebelumnya, untuk tipe Mi6X ini sudah support fast charging dan kepala chargernya itu support di 18 watt. Untuk versi global quick charger 3 ya, untuk urutannya quick charger 3, untuk India only itu quick charger 4 dengan baterai berkapasitas berapa ya, cari tahu dulu. Baterai berkapasitas 3000 mAh. Lipo. Oke, kita bedah blok charger. Jadi di sini Mi6X ini sudah beberapa kali masuk dengan kasus pack charger. Beberapa diantaranya itu selesai dengan mengganti IC PMI. Kalau kita melihat kasus terdahulu fast charger di Mi6X ini menggunakan batok selain Xiaomi menurut informasi dari user. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita ukur hambatan dalam di beberapa titik output IC PMI. Nah, di sini saya sempat curiga di output tersebut terjadi nilai yang sangat berbeda dari handphone yang sudah saya petakan sebelumnya. Oke. Setelah
setelah melakukan pengukuran di kapasitor in dan outnya itu terjadi perbedaan hambatan dalam, dan ini dilalui oleh satu komponen yang bernama coil. Coba kita copot dulu apakah coil tersebut bermasalah atau tidak. Untuk Mi 6X ini dibekali dengan chipset Qualcomm SDM 660 Snapdragon 660 arsitektur 16 nanometer. Oke, jadi ini handphone memiliki saudara kandung dengan tipe Mi A2. Hanya beberapa perbedaan aja dari sisi software maupun hardware. Oke, setelah kita lepaskan komponen coil tersebut, kita langsung mengukurnya. Jadi sebenarnya untuk menemukan komponen ini itu tidak secepat video ini tayang ya, perlu diperhatikan. Ini bisa ketemu komponen ini sebelumnya dianalisa secara komprehensif. Jadi di sini coil setelah diangkat ternyata nilainya 0, alias coil tersebut mengalami kerusakan atau putus. Jadi saya sedikit bercerita beberapa kasus Mi 6X yang masuk itu 90% itu permasalahan di IC PMI. Usahakan sebelum masuk ke hardware yang lebih jauh, kita harus tanda kutip memaksimalkan alur dari port charger sampai ke board atau mesin utama. Bisa juga dengan mengganti baterai, itu juga bisa menjadi penyebab pack charger. Harus dipahamin terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 buah coil. Nah, kita coba ukur salah satu ini dari coil yang ada di handphone, dan satu lagi kita ambil dari mesin kanibalan kita. Teman-teman bisa lihat ya, di coil yang dari handphone itu putus jalur atau nilainya 0, tidak bergerak sama sekali. Saya ulangi,
di sini langsung kita ukur dua kutubnya menggunakan skala ohm. Nah, di sini dianya tidak ada pergerakan alias putus. Nah, untuk cabutannya teman-teman bisa pas lihat ya. Nah, di sini koil dari cabutan itu memiliki hambatan, nilainya tertera di multimeter digital. Oke. Jadi saya ulangin kembali ya, koil yang ada di mesin tadi itu putus. Setelah kita lakukan pengukuran secara seri di kedua kakinya, ternyata tidak memiliki hambatan. Oke, langsung aja kita pasang koil yang normal. Bagaimana kisahnya? Kakinya kita ratakan dulu. Untuk koilnya usahakan yang sama bentuknya, jangan sampai kegedean dan mengganggu komponen lain untuk ukuran dimensinya. Ini video tidak saya potong-potong. Oke, koilnya sudah menempel, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk kasus pack charger itu berbeda dengan kasus slow charger. Kalau pack charger di sini, ketika handphone di charger itu tidak akan menambah persentase. Nah, kalau slow charger dia bisa bertambah tapi memakan waktu yang lama. Oke, langsung aja kita rakit. Dan bagaimana hasilnya? Saya mau info ke teman-teman, pack charging di sini itu bisa memiliki potensi dari berbagai macam kerusakan. Sebelum masuk ke area yang lebih jauh, kita harus uji coba seperti mainboard bawah atau papan board bawah, fleksibel maupun baterai, karena tiga perangkat keras tersebut itu juga bisa menyebabkan pack charging. Dan jangan lupa sebelum masuk ke hardware-nya kita lakukan pengukuran secara komprehensif. Jadi di sini saya ingin berbagi saja
bagaimana penanganan ketika handphone mengalami fake charging. Oke, kita rakit aja, langsung kita colok USB. Oke, lambang petir sudah muncul, pertanda proses pengisian sudah masuk, tapi kita tidak tahu ya di sini berhasil atau tidak. Lambang charger sudah muncul. Oke, untuk mempersingkat waktu saya cepatin saja ya. Oke, kita coba tekan tombol powernya, apakah oke. Teman-teman bisa lihat persentase baterai itu di 2%. Jadi di sini fake charger selesai. Tersangkanya itu adalah komponen coil. Nah, kita coba hidupkan, apakah lambang charger atau lambang petir muncul. Karena ini handphone agak rewel, beberapa kasus itu setelah di power lambang chargernya tidak nongol, jadi dia hanya bisa di charger ketika posisi off. Bootingnya agak lama. Jadi teman-teman, teknik ini berhasil jika kita yakin IC PMI dalam keadaan normal atau dalam keadaan prima ya. Jadi ini hanya sedikit bahan atau referensi yang saya berikan, semoga sedikit banyak menambah wawasan teman-teman semua.
Oke. Oke, kita nyalakan. Ternyata berhasil ya, 100% kasus tuntas. Jadi di sini penyakitnya itu hanya di koil. Jadi video ini dibuat itu, ini telah dilakukan pengukuran secara mendalam ya. Jadi teman-teman bisa sebagai gambaran aja. Oke, sampai berjumpa di video-video yang lain. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.